tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang tidak berhak atas bantuan langsung tunai dari pemerintah sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan dengan total akumulasi sebesar 2.400.000 dan akan dibayarkan ataupun dicairkan setiap 2 bulan sekali. Artinya sekali pencairan itu sejumlah 1.200.000. Oke sahabat pekerja, jadi untuk persyaratan dalam hal penerima bantuan langsung tunai ini adalah peserta pekerja aktif BPJS Ketenagakerjaan atau masuk dalam kategori pekerja penerima upah atau PPU. Nah, jadi ada juga yang tidak berhak atas penerima bantuan langsung tunai ini, yaitu kepesertaan bukan penerima upah dan juga peserta jasa konstruksi atau disebut dengan jakon. Oke sahabat pekerja, jadi bukan penerima upah ataupun peserta mandiri itu tidak berhak atas penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Kenapa? Karena bukan termasuk dalam kategori pekerja penerima upah ataupun peserta yang terdaftar pada perusahaan atau badan usaha. Nah, jadi untuk bukan penerima upah atau BPU itu untuk kepesertaannya adalah mandiri. Contoh seperti tukang ojek, terusnya juga supir pribadi, asisten rumah tangga, usaha bengkel, dan masih banyak lagi yang masuk dalam kategori bukan penerima upah. Nah, dan untuk jasa konstruksi, peserta jasa konstruksi yaitu peserta yang didaftarkan oleh perusahaan konstruksi untuk suatu proyek pembangunan ataupun proyek konstruksi. Nah, jadi untuk jakon itu idealnya juga yang diikutsertakan itu yaitu JKK dan JKM, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, untuk yang bukan penerima upah itu ada 3 program yang bisa diikutkan, yaitu JKK, JKM, dan JHT, tapi tergantung dari peserta mandiri itu sendiri apakah mau ikut JKK dan JKM ataukah ketiga programnya mau diikutkan. Itu terserah dari pekerja mandiri tersebut. Nah, jadi untuk yang bukan penerima upah ataupun yang peserta jasa konstruksi tidak berhak dalam peserta penerima bantuan langsung tunai tersebut. Ini juga tertera dalam skema subsidi gaji ataupun upah dari BPJS Ketenagakerjaan berikut ini. Oke sahabat pekerja, jadi ini adalah skema bantuan subsidi gaji yang saya peroleh dari BPJS Ketenagakerjaan, yang mana dalam skema tersebut yaitu yang berhak memperoleh bantuan langsung tunai sebesar 600.000 adalah pertama peserta aktif dalam arti kepesertaannya masih aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, upah yang dilaporkan di bawah 5 juta. Terus yang ketiga, fokus kepada penerima upah, tidak termasuk BPU atau bukan penerima upah atau juga informal, dan jakon. Jakon itu adalah jasa konstruksi. Jadi yang berhak menerima BLT ini adalah peserta pekerja aktif penerima upah ataupun yang disebut dengan kepesertaan formal. Nah, untuk kepesertaan informal seperti bukan penerima upah atau BPU dan jakon tidak termasuk sebagai penerima BLT tersebut. Terus yang keempat yaitu non-instansi pemerintah dan BUMN, masih dalam pembahasan. Oke sahabat pekerja, jadi target penerima BLT tersebut adalah 13,8 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk prosesnya itu sendiri itu akan dilakukan melalui Kemenkeu. Kemenkeu akan memproses ke Kemenaker. Setelah Kemenaker akan memproses kembali ke Bank Himbara. Himbara yaitu himpunan bank milik negara,
dan dari Bank Himbara akan mentransfer ke bank penerima upah. Dalam hal ini yaitu akan ditransfer ke rekening masing-masing peserta penerima BLT tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Utama Bapak Agus Susanto, bahwa yang berhak menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah adalah peserta pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah di bawah 5 juta rupiah. Dan untuk peserta penerima BLT ini adalah data yang diambil dari sistem BPJS Ketenagakerjaan per 30 Juni 2020. Jadi buat peserta ataupun pekerja yang masih aktif bekerja namun baru terdaftar di bulan Juli ataupun di bulan Agustus, itu tidak akan tercapture datanya, tidak akan ketarik datanya oleh BPJS Ketenagakerjaan, karena data yang ditarik, data yang di-capture adalah data per 30 Juni 2020. Dan yang persyaratan lain yang tercantum yaitu harus membayar iuran bulan Juni. Ya, jadi sesuai dengan kebijakan dari pemerintah untuk pemberian bantuan subsidi upah ini adalah kepada para pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek aktif per tanggal 30 Juni 2020. Jadi kita lihat, kita turunkan data per 30 Juni 2020 dengan upah di bawah 5 juta kita mendapatkan angka tersebut. Ya, saat ini kebijakan dari pemerintah diberikan kepada pekerja sektor formal atau kalau di bahasa jaminan sosialnya adalah pekerja penerima upah. Nah, untuk pekerja yang daring tadi adalah sektor pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal. Kebijakannya saat ini baru untuk pekerja formal saja, Pak. Ini 600.000 dibayarkan selama 4 bulan dan dibayar 2 kali. Jadi sekali bayar itu 1,2 juta. Oke sahabat pekerja, jadi demikian ya yang bisa saya informasikan, yang bisa saya sampaikan, bahwa idealnya untuk yang berhak menerima bantuan langsung tunai ini adalah peserta pekerja aktif BPJS Ketenagakerjaan yang memperoleh upah atau gaji, dan gaji tersebut dilaporkan dari perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah 5 juta rupiah dan kepesertaan masih aktif. Oke sahabat pekerja, apabila ada yang ingin dipertanyakan silahkan komen, like and share di bawah video ini. Jangan lupa subscribe. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.